Supreme Martial God Technique. Bab 966-970. Bab 966 Penindasan, Li Lengyuan. Cukup banyak. Ngomong-ngomong, sekarang aku secara resmi memberitahumu bahwa mulai sekarang sampai akhir penilaian perburuan binatang, kamu tidak diperbolehkan melakukan apapun terhadap Wu Yun. Pria tua berjubah putih mengamati kerumunan dan berkata dengan tenang. Di saat yang sama, dia dengan tenang mengambil kembali aura yang menekan semua orang. Setelah semua orang dibebaskan, mereka merasa lega. Tang Zicheng segera berlari menuju Tang Xifeng yang terluka parah dan lumpuh. Wajahnya tidak terlihat bagus. Keduanya bersaudara, dan hubungan mereka sangat dekat. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal saat melihat saudara-saudaranya digulingkan? Namun, betapapun sebalnya dia pasti tidak berani marah pada lelaki tua berjubah putih itu. Tidak mengherankan, kebencian ini tentu saja menimpa Wu Yun. Jika bukan karena hadiah yang ditawarkan oleh pangeran ketiga, kedua bersaudara itu tidak akan datang ke Wu Yun sama sekali. Dan jika bukan karena Wu Yun, saudaranya pasti tidak akan digulingkan. Di antara karakter dalam rangkaian hubungan ini, satu-satunya orang yang berani dia sakiti adalah Wu Yun. Tang Zicheng mengambil Tang Xifeng yang ditinggalkan dan menatap Wu Yun dengan kesal. Tanpa tinggal lebih lama lagi, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Namun yang lainnya tidak pergi. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berjubah putih itu, mereka semua menjadi bingung satu sama lain. Ini jelas dimaksudkan untuk melindungi Wu Yun. Setelah merenung lama, Li Chengxiang bertanya lagi dengan berani. Penegak hukum senior, Anda mengatakan bahwa dalam aturan normal memperjuangkan inti spiritual, serangan gabungan terhadapnya tidak diperbolehkan lagi, kan? Terlihat bahwa Li Chengxiang sangat gugup saat ini. Metode lelaki tua berjubah putih untuk menghancurkan Tang Xifeng barusan masih terpatri jelas di benaknya. Namun hadiah yang ditawarkan pangeran ketiga terlalu menggiurkan. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Tapi apa yang dikatakan lelaki tua berjubah putih selanjutnya membuat Li Chengxiang tercengang. Bukan hanya dia, tapi semua yang hadir, semua yang menginginkan pahala pun seperti ini. Dengarkan saja lelaki tua berjubah putih berkata, saya pikir Anda salah memahami saya. Maksud saya, Anda tidak diperbolehkan melakukan apapun terhadap Wu Yun. Ah, semua orang terkejut, dan mereka bahkan mulai meragukannya. Lelaki tua berjubah putih, apakah ini terlalu memihak pada Wu Yun? Tapi dia hanya mendengar lelaki tua berjubah putih itu melanjutkan. Jika menurutmu apa yang aku katakan kurang jelas, maka aku akan menjelaskan lebih detail. Tidak boleh, termasuk memperjuangkan inti spiritual. Dengan kata lain, dia hanya diperbolehkan memperjuangkannya dari kamu, dan kamu tidak pernah diizinkan untuk memperjuangkannya darinya. Apakah sudah cukup jelas? Apa? Pada saat ini, semua orang tidak bisa lagi bersikap pendiam. Bahkan Wu Yun sendiri tercengang. Dia tahu identitas lelaki tua berjubah putih itu. Saya tidak mengerti mengapa dia mengikuti saya sama sekali. Lonceng penciptaan ilahi sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk, tetapi Wu Yun agak ragu untuk mempercayainya. Tapi saat ini, sepertinya dia tidak hanya tidak punya niat buruk, dia bahkan sepertinya datang untuk membantunya. Tapi kenapa dia melakukan ini? Apa yang terjadi? Dia pasti diperintahkan oleh pangeran kedua untuk melakukan ini, tetapi mengapa pangeran kedua mengirimnya untuk melindungiku? Wu Yun bertanya-tanya dalam hati, masih tidak dapat memahami pertanyaan ini. Dan saat semua orang sangat bingung, orang tua berjubah putih berbicara lagi, ingat apa yang saya katakan, jangan main-main di belakang Anda. Jika Anda punya nyali, sebaiknya Anda mencobanya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melihat orang tua itu pria berjubah putih itu seperti hantu, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Menghilang di depan semua orang. Bahkan Wu Yun tidak melihat dengan jelas bagaimana dia pergi. Sementara semua orang dibuat ngeri dengan kemunculan misterius lelaki tua berjubah putih itu. Wu Yun juga diam-diam ketakutan. Ini bukan pertama kalinya dia melihat seorang kultivator di alam kesengsaraan, dia bahkan pernah berurusan dengan orang kuat seperti Wu Xitian yang telah melampaui alam kesengsaraan. Tetapi setiap kali dia melihat para pembudidaya ini di alam kesengsaraan, Wu Yun akan memiliki lamunan tanpa akhir dan kerinduan akan kekuatan. Bahkan bisa dikatakan iri. Para kultivator pada level ini terlalu kuat,
saya tidak tahu kapan saya akan mencapai level ini. Dan setelah lelaki tua berjubah putih itu pergi, Li Chengxiang dan yang lainnya juga menatap Wu Yun beberapa saat dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Pilih untuk pergi. Orang tua berjubah putih tadi membuatnya sangat jelas. Jika mereka bersikeras mengambil tindakan terhadap Wu Yun, mereka mungkin mencari kematian. Meski imbalannya sangat berharga dan menggiurkan, kehidupannya sendiri bahkan lebih unik. Tidak ada yang berani bertaruh dengan nyawanya sendiri. Jika Anda masih menginginkan imbalannya, Anda harus mencari cara lain. Setelah semua orang pergi, hanya Wu Yun, Balbert, Yu Chengqiao dan beberapa lainnya yang tersisa. Wu Yundao berkata, "Kakak senior Yu, terima kasih atas bantuan Anda sekarang." Sama-sama, semuanya sesuai dengan apa yang guru katakan kepada saya. Yu Chengqiao membalas budi. Wu Yun tersenyum dan berkata, ingin berburu Warcraft bersama. Yu Chengqiao mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, banyak orang dan banyak teman. Meskipun hanya ada Warcraft di alam Lingkong, jika kita benar-benar bertemu dengan Lingkong tingkat ke-7 realem, aku khawatir binatang ajaib di atas tingkat ke-8 agak rumit. Lebih baik kita berjalan bersama sehingga kita bisa menjaga satu sama lain. Ngomong-ngomong, apakah ada perbedaan dalam kekuatan dan jumlah binatang ajaib ini? Wu Yun bertanya tiba-tiba, dan dia juga memiliki kemampuan ini. Pikirkan ini. Jika binatang ajaib alam voli tingkat 9 dan binatang ajaib alam voli tingkat pertama keduanya dihitung sebagai satu. Itu sedikit tidak adil. Yu Chengqiao menatap Wu Yun dengan ekspresi aneh. Kamu tidak tahu. Aku tidak tahu. Wu Yun menggelengkan kepalanya karena terkejut. Dia hanya tidak tahu, makanya dia bertanya. Balbert juga bertanya, ya, sepertinya tidak ada yang menjelaskan peraturan mengenai hal ini ketika saya datang ke sini, dan saya juga tidak tahu. Yu Chengqiao berkata dengan mata aneh, apakah Anda dari distrik Yanbei? Ini Yanbei distrik. Ini adalah aturan yang diturunkan dari zaman kuno di distrik utara. Tidak memerlukan penjelasan. Tingkat pertama dari dunia voli mewakili jumlah 1 buah, dan tingkat ke-9 mewakili jumlah 9 buah. Oh. Wu Yun mengangguk dan berkata, itu tidak adil. Yah, ini memang tidak adil, tapi ini adalah aturannya dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Kata Yu Chengxiao. Wu Yun mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang tahu bahwa kesulitan berburu monster alam voli tingkat 9 jauh lebih sulit daripada berburu monster alam voli tingkat pertama berkepala 9. Bahkan jika mereka menghadapi 9 monster alam voli tingkat pertama pada saat yang sama, tidak ada yang ingin menghadapi monster alam voli tingkat 9. Ngomong-ngomong, apakah itu benar-benar penegak hukum barusan? Kenapa aku belum pernah mendengar bahwa akan ada penegak hukum dalam penilaian perburuan binatang ini? Terlebih lagi, dia sepertinya sengaja memihakmu. Yu Chengxiao melihat Wu Yun berhenti berbicara dan berkata keraguan terbesar di hatiku. Wu Yun merenung sejenak, tapi tidak menceritakan semuanya pada Yu Chengqiao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Oh. Yu Chengxiao mengangguk sambil berpikir, lalu mengganti topik pembicaraan. Dia berkata, ayo pergi, kita harus memburu monster. Meskipun kita tidak memiliki harapan untuk memenangkan tempat pertama, kita akan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa kita semua dapat maju dalam penilaian ini. Wu Yun terkejut. Jalan. Kata-kata penyerahan seperti itu bukanlah apa yang baru saja dikatakan Yu Chengqiao, yang tidak takut di depan semua orang. Namun saya hanya mendengar Yu Chengqiao berkata, saya mendapat kabar bahwa untuk bersaing memperebutkan tempat pertama ini, orang-orang dari masing-masing perguruan tinggi akan bersatu dan memilih murid yang paling potensial dari perguruan tinggi masing-masing dan membiarkan dia bersaing memperebutkan tempat pertama ini. Yu Chengqiao hal yang sama berlaku untuk Feng Cholege. Dekan sudah memperingatkannya ketika dia datang. Namun, tempat pertama haruslah Li Lengyuan dari Wu Heng Cholege. Wu Heng Cholege adalah yang terkuat dalam hal kekuatan pribadi dan kekuatan keseluruhan. Akan sangat sulit untuk melampaui mereka dalam hal jumlah pembunuhan. Li Lengyuan. Wu Yun setuju sambil berpikir. Orang ini, sejauh ini, belum muncul. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 967 Konspirasi Yu Chengxiao. Oke, jangan dipikir-pikir, ayo pergi. Tempat ini dekat dengan tengah hutan,
dan kamu akan segera bertemu Warcraft. Kata Yu Chengqiao sambil berjalan. Wu Yun mengangguk dan mengikuti. Namun, Wu Yun tidak menduganya. Saat Yu Chengxiao berbalik, senyuman di wajahnya menghilang seketika. Pasang ekspresi muram, terutama matanya. Ini seperti iblis dari neraka. Perubahan mendadak ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia mungkin tidak sebaik yang terlihat. Namun, Tang Zicheng sudah membawa Tang Zifeng pergi saat ini. Dia tidak menyerah pada penilaian ini. Meskipun hanya mereka dua bersaudara dari Universitas Fengcheng yang datang kali ini. Kini kakak tertuanya Tang Zifeng telah digulingkan. Tidak ada lagi harapan untuk menjadi nomor satu di dunia idaman mereka. Bahkan maju pun sangat sulit. Tapi dia tidak pergi. Saat ini, dia berada di atas batu datar. Melihat tubuh kakak laki-lakinya dengan bingung. Namun, wajahnya penuh kesuraman. Tinjunya terkepal, dan matanya sudah agak merah. Namun ini bukanlah merah kesedihan, melainkan merah kemarahan. Wu Yun, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Karena dia pergi terlalu dini, dia tidak mendengar kata-kata yang menekan dari lelaki tua berjubah putih itu. Oleh karena itu, saat ini, dia sedang merencanakan cara membunuh Wu Yun. Meskipun Yu Chengqiao tidak bersama Wu Yun, masih ada dua orang di pihak Wu Yun. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin dia bisa membunuh Wu Yun ketika Wu Yun dan Wu Yun bergabung. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk memancing Wu Yun pergi sendirian. Adapun Li Chengxiang dan orang lain dari perguruan tinggi lain. Mereka jelas tidak lagi berani berilusi tentang imbalannya. Namun, mereka semua memiliki keraguan yang sama di hati mereka. Apakah identitas penegak hukum ini benar? Karena mereka belum pernah mendengar adanya penegak hukum dalam penilaian perburuan binatang ini. Mereka bahkan meragukan apakah lelaki tua berjubah putih itu adalah seseorang yang diatur khusus oleh Akademi Tianlong untuk melindungi Wu Yun. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga sangat yakin bahwa sama sekali tidak ada kultivator di alam kesengsaraan di Akademi Tianlong. Oleh karena itu, mereka bisa dikatakan sangat bingung dan tertekan saat ini. Hadiahnya akan segera diperoleh. Tapi dia tidak menyangka bahwa seorang kultivator di alam kesengsaraan akan muncul di jalan. Namun, mereka tidak dapat menyelesaikan keraguan ini sebelum keluar. Setelah lelucon tadi, setengah hari telah berlalu. Pada saat ini, berbagai perguruan tinggi mulai membentuk kelompok dan masing-masing memasuki kondisi berburu monster. Tidak ada harapan untuk imbalan ini, bahkan jika Anda tidak memenuhi syarat untuk promosi, itu akan menjadi kerugian besar. Di tempat lain, orang-orang dari Universitas Wuheng juga bergabung dengan Li Lengyuan. Li Lengyuan memandangi dua orang yang kembali dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu membunuh mereka? Siapa yang mengambil hadiah untuk kepalanya? Pria itu menggelengkan kepalanya dan menceritakan keseluruhan cerita kepada Li Lengyuan. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Li Lengyuan yang biasanya dingin. Tapi dia tidak mengungkapkan posisinya. Dia merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, lupakan saja. Pergilah ke sini. Saya akan berjalan kemana-mana. Ketika saatnya tiba, semua inti roh yang saya buru akan menjadi serahkan padaku. Wu Yun, Yu Chengqiao dan lainnya orang-orang juga mulai bergabung untuk berburu monster dengan gila-gilaan. Untungnya, yang mereka temui sejauh ini hanyalah monster di sekitar alam voli tingkat keempat atau kelima. Jumlah inti spiritual meningkat secara bertahap. Saat berburu, Wu Yun juga diam-diam menguji apakah teknik pengendalian binatang jiwa dewa dapat berhasil. Untungnya Wu Yun sangat puas dengan hasilnya. Seperti kata burung botak, monster di hutan penilaian binatang berburu semuanya adalah monster berdarah campuran tanpa atau hanya sedikit garis keturunan. Dan teknik pengendalian binatang jiwanya, dalam kondisi kendali ekstrim, adalah yang terkuat yang dapat melampaui tingkat kultivasinya sebanyak 3 tingkat. Ini berpengaruh pada monster level 5 di dunia voli. Dengan cara ini, Wu Yun merasa lega. Selama teknik pengendalian binatang jiwa dewa ini bisa berhasil. Jadi untuk peringkat pertama dalam penilaian ini, dia dapat dengan mudah mengumpulkan jumlah inti spiritual paling banyak hanya dalam 1 hari. Namun, Wu Yun tidak menjelaskannya dengan jelas. Bersama dengan Yu Chengqiao dan yang lainnya, mereka melanjutkan pembunuhan gila-gilaan mereka. Tentu saja, Anda kadang-kadang dapat bertemu dengan binatang ajaib di alam voli tingkat ke-7 atau ke-8, atau bahkan di tingkat ke-9.
Namun bukannya berjuang keras, mereka malah kabur. Keadaan ini berlangsung hingga hari keempat. Dalam 4 hari terakhir, mereka tidak menemui masalah apapun dari orang lain. Kalaupun mereka bertemu di hutan, orang-orang itu akan langsung menghindarinya. Dan Wu Yun dan yang lainnya ada di sana karena banyaknya orang. 4 hari kemudian, jumlah inti spiritual yang diburu sebenarnya telah mencapai jumlah yang cukup besar. Jika kita berbicara tentang jumlah totalnya, saya khawatir bahkan peringkat pertama pun bisa mencobanya. Karena dalam 4 hari terakhir, dengan mereka berlima bekerja sama, mereka telah memburu ratusan inti spiritual di berbagai alam. Jika semuanya diubah menjadi inti spiritual tingkat pertama dari alam voli, setidaknya akan ada 1000. Dengan jumlah total sebesar itu, bahkan Akademi Wu Heng dengan Li Lengyuan mungkin tidak memiliki jumlah sebanyak itu. Ini sudah hari keempat. Wu Yun membuat beberapa rencana untuk menemani Yu Cheng Xiao sebentar sebelum berpisah dengan mereka. Ketika saatnya tiba, Wu Yun juga siap memberikan semua inti spiritual yang telah diburunya selama 4 hari terakhir kepada Yu Cheng Xiao. Meskipun tempat pertama Yu Cheng Xiao tidak ada harapan, setidaknya itu bisa memastikan bahwa mereka bertiga bisa maju dengan selamat. Ini bisa dianggap sebagai balasan persahabatan mereka karena telah mendukung mereka di depan semua orang. Tapi ketika Wu Yun sedang membuat rencana, dia melihat Yu Cheng Qiao menundukkan kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Yu Feng di sampingnya. Tidak yakin apa yang mereka bicarakan, Yu Feng menatap Wu Yun dan yang lainnya beberapa saat. Dia pergi dengan ekspresi aneh. Wu Yun bertanya dengan heran, "Kakak Yu, kemana dia pergi?" Yu Cheng Qiao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang dia, ayo pergi dulu. Dia akan datang kepada kita ketika saatnya tiba." Wu Yun tidak pikirkan baik-baik, lagi pula, ini urusan Akademi Yu Feng mereka, karena mereka tidak mau memberitahu, sulit untuk bertanya lebih banyak. Kelompok beranggotakan 4 orang terus bergerak maju. Yu Cheng Qiao dan Yu Jin berjalan di depan. Wu Yun dan Bal Bert mengikuti mereka. Tapi Wu Yun tidak menyadari bahwa tidak ada senyuman di wajah Yu Cheng Qiao dan Yu Jin saat ini. Penuh dengan cibiran gelap. Setelah Yu Feng meninggalkan jarak, dia tiba-tiba meraung. "Senior, penegak hukum senior, apakah Anda di sana? Saya punya rahasia yang ingin saya sampaikan kepada Anda, apakah Anda di sana?" Begitu saja, dia berteriak sesekali. "Ada apa?" Tiba-tiba, suara tua dan keras terdengar di telinga Yu Feng. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Yu Feng gemetar, jelas ini adalah ketakutan. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan ketakutannya. Berkata, "Penegak hukum senior, seperti ini." Di depan, Yu Cheng Qiao menghitung waktu sambil bergerak maju. Faktanya, pada saat ini, hatinya sangat gelisah. Dia tidak yakin apakah rencananya akan berhasil. Jika tidak berhasil, langkah selanjutnya sama saja dengan mencari kematian. Hanya saja yang disebut kekayaan ditemukan dalam bahaya. Untuk urutan pahala dan inti spiritual nomor 1, dia siap mempertaruhkan nyawanya. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 968, Bunuh Musuh. Tapi Wu Yun dan Bal Bert masih sama sekali tidak menyadari pikiran jahat Yu Cheng Qiao. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yu Cheng Qiao akan memiliki pemikiran seperti itu. Tak peduli itu kelakuan heroik Yu Yunzi saat menghadapi pangeran ketiga saat penilaian. Yu Cheng Qiao lah yang berdiri tanpa rasa takut saat Wu Yun menghadapi pengepungan beberapa hari yang lalu. Semua tindakan ini membuat Wu Yun tidak dapat meragukannya. Namun, Wu Yun salah menilai Yu Cheng Qiao. Lagi pula, di bawah godaan pesanan hadiah, 10 botol air liur 9 roh dan buah 7 bumbu. Saya khawatir tidak banyak kultivator di alam langit yang dapat menahan godaan seperti itu. Di depan, saya melihat Yu Cheng Qiao dan Yu Jin saling memandang. Keduanya tidak berbicara, namun niat bersama mereka sudah sangat jelas. Yu Cheng Qiao sedang menghitung waktu. Jika rencananya berhasil, Yu Feng seharusnya menyeret lelaki tua berjubah putih itu ke bawah. Jika tidak berhasil, itu hidup atau mati. Tiba-tiba, Yu Cheng Xiao dan Yu Jin perlahan melambat. Wu Yun berkata dengan terkejut dari belakang, "Kakak Yu, ada apa?" Begitu kata-kata itu keluar, Yu Cheng Qiao dan Yu Jin tiba-tiba berbalik. "Aku merasakan angin kencang tiba-tiba menerpaku. Begitu dekat dan tidak siap."
Wu Yun dan Balbert tidak punya waktu untuk melakukan perlawanan dan diserang pada saat yang bersamaan. Masing-masing dipukul di dada dengan telapak tangan. Keduanya langsung terbang. Pada saat yang sama, Yu Chengqiao melepas cincin penyimpanan yang dikenakan Wu Yun di jarinya. Saat ini, Wu Yun memiliki total 2 cincin penyimpanan di tangannya. Salah satunya berisi hampir semua barang milik Wu Yun, dan yang lainnya berisi inti spiritual yang diburunya beberapa hari terakhir. Untungnya, yang ditangkap Yu Chengqiao adalah cincin penyimpanan yang berisi inti spiritual. Apa yang kamu lakukan? Meskipun Yu Chengqiao, yang satu tingkat lebih tinggi darinya, menamparnya dengan keras, Wu Yun tidak terluka parah. Angin palem semacam ini tanpa seni bela diri, tubuh sucinya yang abadi memblokir sebagian besar kerusakan, dan dia masih bisa menahannya. Sedangkan untuk burung botak tidak mengalami luka serius. Di satu sisi, itu karena tingkat kultivasi Yu Jin lebih rendah darinya. Di sisi lain, itu juga karena fisik binatang dewa miliknya, yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Meskipun dia tertangkap basah, namun kekuatan serangan Yu Jin tanpa seni bela diri tidak cukup untuk menyebabkan banyak kerusakan padanya. Kalian berdua bajingan, apa yang kalian lakukan? Burung botak itu terbang terbalik agak jauh lalu menamparkan tanah dengan punggung tangannya. Dengan bantuan kekuatan kejutan balasan, seluruh orang tiba-tiba melompat, berdiri tegak, menunjuk ke arah Yu Chengqiao dan keduanya dan mengutuk dengan marah. Menghadapi pertanyaan dari Wu Yun dan Balbert, Yu Chengqiao dan Yu Jin saling berpandangan. Pada saat ini, kedua wajah mereka dipenuhi dengan penampilan yang luar biasa. Jelas sekali, mereka tidak pernah menyangka kalau kedua orang ini sepertinya tidak terluka setelah terkena salah satu serangan mereka. Apa yang terjadi? Kenapa mereka tidak terluka? Ini mungkin keraguan terbesar di benak mereka berdua. Tapi harus dikatakan bahwa kecepatan reaksi Yu Chengqiao sangat cepat. Dia dengan cepat bereaksi dan tahu bahwa akan sangat sulit untuk membunuh Wu Yun dan yang lainnya dengan cepat saat ini. Dan Yu Feng tidak tahu berapa lama dia bisa menahan lelaki tua berjubah putih itu. Ketergantungan terbesar mereka adalah kekuatan serangan diam-diam tadi. Berhasil dalam satu gerakan. Tapi saya tidak menyangka itu tidak berhasil. Namun, jika Anda tidak dapat membunuh Wu Yun, Anda tidak akan mendapatkan hadiahnya. Namun untungnya inti spiritual sudah didapat. Yu Chengqiao segera melihat situasinya dengan jelas dan tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Yu Chengqiao segera lari ke kejauhan. Di saat yang sama, Yu Jin mengikuti dari belakang. Kemana harus lari? Melihat kedua orang itu melarikan diri, Balbert hendak mengejar mereka. Wu Yun meraihnya dan berkata, lupakan, biarkan mereka pergi. Saudaraku, kedua bajingan ini sebenarnya menginginkan hidup kita dan mengambil semua inti spiritual kita. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi? Kata burung botak dengan marah. Wu Yun tidak menjawabnya, dia merenung sejenak dan berkata, mari kita bicarakan saat kita pergi keluar. Tidak peduli apa, aku tidak percaya Yu Yunzi adalah orang seperti itu. Balbert mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengerti maksud Wu Yun, dan dia juga tahu seperti apa Wu Yun. Sebelumnya, Yu Yunzi berdiri di depan pangeran ketiga Akademi Tianlong tanpa rasa takut. Dia bahkan mempertaruhkan seluruh Akademi Yu Feng miliknya. Kebaikan ini harus dibalas. Tidak peduli apa yang terjadi pada Yu Chengqiao, tidak peduli betapa keterlaluannya tindakannya, sampai masalahnya tidak terkendali. Wu Yun harus memberikan wajah ini pada Yu Yunzi. Terserah kedua dekan untuk menceritakan semuanya setelah mereka keluar dan bagaimana menghadapinya. Wu Yun memandang burung botak itu, berhenti, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya, dan berkata, saya harap mereka hanya dibutakan oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Jika semua ini adalah ide Yu Yunzi, maka saya khawatir seluruh Akademi Tianlong akan menderita. Mereka telah melarikan diri, jangan pikirkan itu, yang paling penting hal yang perlu dipertimbangkan sekarang adalah ini tentang inti spiritual. Sekarang inti spiritual telah hilang, 4 hari telah berlalu, dan ini adalah hari terakhir segera. Apa yang harus kita lakukan dengan inti spiritual kita? Balbert bertanya dengan cemberut. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Saya punya rencana sendiri. Bahkan jika mereka tidak merebutnya,
saya siap menyerahkan inti spiritual kepadanya. Saudaraku, kamu hanya bersikap baik, Balbert berkata dengan marah. Tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu. Ditanya, ngomong-ngomong, saudaraku, pernahkah kamu memperhatikan mengapa lelaki tua berjubah putih itu tidak muncul? Secara logika, dia seharusnya muncul. Tetapi karena itu, saya menolak bertanya, siapa orang ini? Wu Yundao, kamu tidak tahu siapa dia. Apakah kamu lupa bahwa pada tahap kompetisi di bidang penilaian, sudah kubilang, hati-hati dengan lelaki tua berambut putih di sebelah pangeran kedua. Balbert sedikit terkejut, kau. Biarkan. Aku berhati-hati terhadapnya, tapi kenapa dia ada di sini, dan sepertinya dia ada di sini untuk melindungimu. Aku juga tidak tahu. Wu Yun gemetar kepalanya dan berkata, adapun kenapa dia tidak muncul sekarang, aku khawatir dia pergi sebelumnya. Karena Yu Feng. Jika prediksiku benar, Yu Cheng Xiao meminta Yu Feng pergi sebelumnya, khususnya untuk memancingnya pergi. Dia sendiri yang bisa memikat seorang kultivator di alam kesengsaraan. Burung rambut botak, jelas tidak mempercayainya. Pasti ada tipuannya. Lupakan saja, jangan dipikirkan lagi, percuma. Ayo pergi dan bunuh monster itu dulu, kata Wu Yun sambil tersenyum. Masih membunuh? Bagaimana kita bisa membunuh dalam satu hari? Belum lagi tempat pertama, aku khawatir itu tidak akan cukup untuk maju. Menurutku lebih baik pergi dan mengambilnya, kata Balbert. Tidak, aku punya cara yang lebih sederhana dan cepat daripada merampok. Apa itu? Tanya burung botak ragu-ragu. Apakah kamu lupa apa yang kamu tanyakan padaku ketika aku masuk, tentang cara mengendalikan monster? Wu Yun berkata sambil tersenyum. Hah, mungkinkah? Mata Balbert tiba-tiba berbinar dan dia menatap Wu Yun. Ya, saya sudah mencobanya, dan berhasil. Cukup untuk mendapatkan tempat pertama dalam satu hari. Setelah mengatakan itu, Wu Yun dan Balbert terbang maju satu demi satu. Namun, pada saat ini, Yu Cheng Qiao dan Yu Jin tidak melarikan diri jauh setelah melarikan diri. Keduanya bersembunyi di balik duri, wajah mereka muram. Yu Jin berkata, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Mereka telah terungkap sekarang. Jika kita tidak membunuh mereka dan memberitahu dekan begitu mereka keluar, maka hidup kita akan berakhir. Wajah Yu Cheng Qiao bahkan lebih jelek lagi, karena semua ini itu adalah idenya. Apa yang harus dilakukan? Bunuh, kita harus membungkamnya. Jika dia tidak mati, kita akan mati. Bagaimana cara membunuh? Saya tidak tahu dari mana kedua orang ini berasal. Kami jelas-jelas baru saja memukul mereka. Tidak untuk menyebutkan luka serius, sepertinya mereka hanya mengalami luka ringan. Terluka? Tanya Yu Jin cemas. Haha, kalian berdua, sepertinya kalian menemui masalah. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 969 ambil tindakan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Keduanya menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang yang datang adalah Tang Zicheng. Saat ini, dia mengikuti Wu Yun dan yang lainnya, menunggu kesempatan untuk menyerang, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan. Sampai saat ini dia mengetahui bahwa Yu Cheng Qiao tiba-tiba mengambil tindakan. Dia tahu peluang telah tiba. Setelah Yu Cheng Qiao dan Yu Jin pergi, dia terus mengikuti mereka berdua. Tang Zicheng, apa yang ingin kamu lakukan? Yu Cheng Xiao bertanya dengan heran. Namun, ekspresi terkejutnya juga mengandung sedikit penegasan. Jelas dia juga bisa menebak tujuan kemunculan Tang Zicheng saat ini. Benar saja, saya mendengar Tang Zicheng berkata, kalian berdua, meskipun saya tidak memiliki persahabatan dengan Anda, tetapi setelah mengatakan itu, musuh dari musuh saya adalah teman saya. Wu Yun menyebabkan kultivasi kakak tertua saya menjadi lumpuh, dan nyawanya serta kematian tidak pasti. Jika saya tidak membalas dendam, saya bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi manusia. Saya bisa melihat apa yang kalian berdua lakukan tadi. Dengan cara ini, kita bertiga akan bekerja sama dan membunuh Wu Yun. Adapun hadiahnya, setiap orang akan mendapat setengahnya. Bagaimana? Kamu melihat semuanya? Yu Cheng Qiao dia berdiri perlahan, matanya penuh kewaspadaan. Sekarang Tang Zicheng tahu apa yang telah dilakukannya. Dia mempertimbangkan apakah akan membungkam Tang Zicheng terlebih dahulu.
Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahumu. Tujuanku adalah membunuh Wu Yun dan mendapatkan hadiahnya. Adapun apa yang kamu lakukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Ketika Yu Chengqiao ragu-ragu, Tang Zicheng langsung menyela pemikirannya. Kemudian dia melanjutkan, lagi pula, kamu tidak punya pilihan. Dengan kekuatan kalian berdua, meskipun kamu bisa membunuh Wu Yun, apakah kamu yakin bisa membunuh lelaki tua berjubah putih itu sebelum dia menemukanmu? Pria giok itu yang bersamamu. Kakak Feng, aku khawatir ini tidak akan lama, kan? Saudaraku, jangan pikirkan itu, lakukan saja, bunuh Wu Yun dulu. Di sampingnya, Yu Jin juga mendesak. Yu Chengqiao mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Tang Zicheng. Oke, kalau begitu, cepat hitung waktunya. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ayo pergi, lakukan. Setelah mengatakan ini, mereka bertiga saling memandang dan dengan cepat menentukan arah, dan terbang menuju ke arah di mana Wu Yun dan keduanya berada. Di tempat lain, Yu Feng memimpin lelaki tua berjubah putih untuk mencari jauh di dalam pegunungan. Dia terus bergumam, ada di sini, aku ingat itu ada di sini, kenapa hilang? Lelaki tua berjubah putih itu berdiri dengan tenang di belakangnya, menatap Yu Feng dengan mata aneh. Di tempat lain, Wu Yun dan Balbert sedang mencari Warcraft. Namun tiba-tiba dia mendengar suara dingin datang dari belakang. Kalian berdua, berhenti untukku. Mendengar suaranya, Wu Yun dan Balbert saling berpandangan. Tapi Wu Yun dengan cepat mengerutkan kening. Mereka secara alami dapat mendengar suara ini. Giok itulah yang membuat Xiao. Di saat yang sama, mereka juga bisa menebak tujuan Yu Chengqiao. Itu pasti untuk membungkamnya. Tapi bukan itu yang membuat Wu Yun cemberut. Alasan sebenarnya adalah Wu Yun merasakan 3 aura mendekat. Tapi hanya ada 2 orang, Yu Chengqiao. Nafas ketiga ini tidak akan pernah menjadi Yulin. Jika Yulin kembali, maka lelaki tua berjubah putih itu juga harus kembali. Beraninya orang-orang ini mengambil tindakan. Saat Wu Yun sedang berpikir, matanya tiba-tiba berbinar. Karena orang ketiga ini sudah muncul di hadapannya, tidak perlu menebak-nebak. Itu adalah Tang Zicheng. Karena itu adalah Tang Zicheng, tujuan kunjungannya jelas. Benar saja, Tang Zicheng berkata dengan wajah tegas, Wu Yun, setelah 4 hari, aku akhirnya mendapat kesempatan. Kamu menyebabkan kakak tertuaku digulingkan. Aku akan membuatmu membayar ini dengan nyawamu. Itu salahmu. Apa yang harus saya lakukan? Wu Yun berkata dengan nada menghina. Tang Zicheng mencibir dan berkata, bolehkah aku menganggap ini sebagai permohonanmu? Aku mohon padamu, ibu, untuk sebuah ember besar. Apakah kalian 3 daun busuk yang mencoba membunuh kami? Sebelum Wu Yun dapat mengatakan apapun, Baltu Mao Niao baru saja berteriak. Kemudian dia menunjuk ke arah Yu Chengxiao dan Yu Jin dan berkata, kalian berdua, hutang yang baru saja dilunasi denganmu belum dilunasi denganmu, tapi sekarang sudah dibawa ke rumahmu. Tidak apa-apa, hutang baru dan hutang lama hutang akan diselesaikan bersama. Yu Chengxiao dan Yu Jin tampak serius. Tidak ada kata yang terucap. Tang Zicheng terus mengejek, namamu Yuan Yuxing, kan? Haha, kudengar sebelum Wu Yun muncul, kamu adalah orang nomor 1 di Akademi Tianlong. Saya selalu berpikir bahwa yang disebut orang nomor 1 itu agak sombong, tapi aku tidak menyangka, tidak lebih dari seekor pesek, kamu, seorang kultivator alam voli tingkat ketiga, sebenarnya mengenali pria dari alam voli tingkat pertama sebagai kakakmu. Wu Yun tersenyum tipis, meskipun dia telah mencapai alam voli tingkat kedua, tingkat budidayanya adalah dia selalu berada di alam langit tingkat pertama. Setelah merenung sejenak, dia menghentikan burung botak yang hendak mengumpat dengan marah dan berkata, apakah kamu begitu yakin bahwa kamu dapat membunuh kami? Tang Zicheng mencibir dan berkata, percaya diri. Tidak, ini bukan kepercayaan, itu kepastian. Jika Anda ragu, maka saya akan memberi Anda perhitungan yang bagus. Anda, alam voli tingkat pertama, ditambah dia, adalah alam voli tingkat ketiga. Dan di pihak kami, ada 2 alam voli tingkat ketiga. Alam voli, ditambah alam voli tingkat kedua. Anda mengatakan untuk membunuh kalian berdua, apakah mudah untuk mengambilnya? Ngomong-ngomong, saya sudah lama mendengar bahwa Anda memiliki beberapa metode yang dapat membunuh musuh di luar level tersebut. Hari ini saya ingin melihat metode apa yang Anda miliki. Oke,
Berhentilah bicara. Omong kosong dengan mereka, kita tidak punya banyak waktu. Cepat dan ambil tindakan. Desak Yu Chengqiao, mengetahui bahwa Yulin tidak bisa menundanya panjang. Dia takut jika Yulin menunda dan gagal, semuanya akan berakhir. Namun, nyatanya, Yulin sedang dicubit lehernya oleh lelaki tua berjubah putih saat ini. Dia bertanya, cepat beritahu saya, di mana hal yang Anda katakan kepada saya. Jika Anda berbohong kepada saya, maka saya pikir Anda tahu konsekuensinya dengan baik. Di sini, Tang Zicheng, Xiao Yujin dan yang lainnya siap untuk mengambil tindakan. Wu Yun melihat sekeliling dan berkata kepada burung botak, pria botak, hati-hati, ketiga orang ini punya beberapa trik di lengan mereka. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menambahkan, saya tidak tahu apakah ada yang mengintip ke sekeliling. Saat ini, menunggu kesempatan bagi kita untuk kehilangan kedua belah pihak. Saat kita menyerang, cobalah untuk tidak terekspos dan pertahankan kekuatan kita. Saudaraku, kamu meremehkanku. Apakah kamu memerlukan seluruh kekuatanmu untuk menghadapi orang-orang ini? Botak kata Bert dengan nada menghina. Di saat yang sama, burung botak itu terbang dan langsung menemui Yu Chengqiao. Dia memarahi, kamu bajingan, kami sangat mempercayaimu, tetapi kamu berbalik melawan kami. Sekarang saya akan memberitahu kamu apa itu penyesalan. Bang! Setelah bertengkar, Baldi Bert dan Yu Cheng Xiao diikat. Di saat yang sama, Yujin juga bergegas menuju burung botak itu. Tang Zicheng, di sisi lain, bergegas menuju Wu Yun. Saat ini, wajah ketiga orang ini penuh percaya diri. Jelas sekali, mereka tidak menganggap serius Wu Yun dan Balbert. Dengan kata lain, mereka tahu bahwa Wu Yun dan Balbert adalah tokoh penting di Akademi Tianlong, tetapi di depan mereka, mereka tidak layak untuk disebutkan. Namun saat ini, suara gemuruh keras terdengar di kejauhan. Siapa yang menyuruhmu mengambil tindakan? Apakah kamu menutup telinga terhadap perkataanku? Beraninya kamu berbohong padaku dan mencari kematian. Orang yang datang jelas adalah lelaki tua berjubah putih yang telah melampaui alam kesengsaraan. Di tangannya, dia memegang kepala yang berdarah. Itu milik Yulin. Rupanya dia sudah melihat semuanya. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 970, klarifikasi. Setelah mendengar raungan ini, Yu Cheng Xiao, Tang Zicheng dan lainnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan dia hampir jatuh ke tanah. Mereka berani mengambil tindakan karena beruntung. Untungnya, dia pikir dia bisa membunuh Wu Yun sementara Yulin menahan lelaki tua berjubah putih itu. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengambil tindakan. Orang tua berjubah putih telah kembali. Wu Yun dan Balbert juga saling memandang dan melihat ke belakang. Saya melihat lelaki tua berjubah putih berlari ke arah saya dari kejauhan. Tubuh itu seperti listrik. Melihat lelaki tua berjubah putih yang melaju ke arah mereka, Wu Yun dan Balbert memiliki keraguan yang sama di hati mereka. Kenapa dia melakukan hal ini? Ini sangat membingungkan. Namun, berbeda dengan keraguan mereka berdua. Saat ini, wajah Yu, Cheng dan Xiao dipenuhi ketakutan. Tidak ada semangat juang yang tersisa, dan dia begitu ketakutan hingga lupa melarikan diri. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah putih itu meledak. Kepala berdarah di tangannya terbang langsung ke arah Yu Chengqiao seperti senjata tajam. Kepalanya tidak menakutkan, yang menakutkan adalah angin kencang yang menempel di kepala. Ini adalah Gang Feng dari seorang kultivator di alam kesengsaraan. Bagaimana para praktisi alam langit seperti mereka bisa melawan? Ah! Suara ratapan yang tragis terdengar, dan lubang berdarah dibuat di dada Yu Chengqiao di dekat kepala pria itu. Bahkan jantungnya pun terlempar keluar dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Jantung merah, disertai darah yang mengalir, perlahan berhenti berdetak di tanah. Sama seperti hidupnya, kehidupan itu perlahan-lahan berlalu. Yu Chengqiao telah meninggal, dan Tang Zicheng serta Yu Jin saling memandang. Dia merasakan seluruh tubuhnya lemas dan berlutut, bersujud berulang kali dan memohon belas kasihan. Pria tua berjubah putih itu kini terbang dan mendarat di depan mereka. Karena jubah putih dan topeng di wajahnya tidak terlihat. Tapi Anda bisa melihat matanya yang suram. Saya mengatakan bahwa tidak ada lagi tindakan yang ditargetkan terhadap Wu Yun. Anda sedang mencari kematian.
Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Tang Zicheng dan Yu Jin bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan. Angin kencang yang menakutkan langsung melewati leher mereka. Dua kepala berdarah jatuh langsung ke tanah. Pada saat yang sama, banyak orang di kejauhan merasa lemas. Terbang tanpa suara. Metode menggelegar orang tua itu benar-benar mengejutkan mereka. Pada saat yang sama, mereka semakin meragukan apakah lelaki tua itu adalah penegak hukum. Jika dia benar-benar seorang penegak hukum, maka cara ini memang terlalu berdarah dan kejam. Hal ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi yakin akan suatu gagasan. Setidaknya sampai akhir penilaian, jangan pernah memprovokasi Wu Yun lagi. Sekarang Universitas Yufeng dan Universitas Fengcheng telah musnah seluruhnya. Mereka tidak ingin mendapat masalah lagi. Wu Yun dan Balbert juga saling memandang. Matanya penuh keterkejutan dan sedikit ketakutan. Menghadapi orang-orang kuat seperti itu dengan niat yang tidak diketahui, adalah kebohongan jika mengatakan bahwa Anda tidak takut. Dan mereka sama sekali tidak mengerti apa yang diminta pangeran kedua untuk dilakukan orang tua ini. Kalau hanya untuk perlindungan, maka tidak perlu. Terlebih lagi, metode orang ini terlalu berdarah, dan dia mungkin bukan orang baik. Sesaat kemudian, lelaki tua itu melihat sekeliling. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat orang-orang yang menghilang begitu saja di sekitarnya. Namun, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat menebak identitasnya, jadi dia tidak siap untuk mengejarnya. Di belakang, Wu Yun dan Balbert melihat ke belakang lelaki tua berjubah putih itu. Meski sepertinya semua yang dilakukan orang ini adalah untuk melindungi mereka. Tapi Wu Yun sama sekali tidak nyaman. Saya selalu merasa orang tua ini menahan suatu langkah besar. Dengan kata lain, dia ingin mendapatkan sesuatu dari mereka. Hanya saja Wu Yun belum bisa memikirkan apa yang diinginkannya dari mereka. Yang paling mengkhawatirkan Wu Yun adalah dia telah melihat beberapa rahasia di dalamnya. Tapi saya tidak yakin dengan tebakan ini. Dan Wu Yun tidak sabar untuk memastikan hal ini. Jika lelaki tua ini benar-benar telah menemukan beberapa rahasia mereka, maka kita harus mencari cara untuk menghadapinya, dan mempertahankannya jelas bukan hal yang baik. Sesaat kemudian, keduanya saling berpandangan. Mata Wu Yun bergerak. Sambil mengertakkan gigi, dia telah mengambil keputusan. Harus bertanya. Anda harus mencoba mengambil kendali atas inisiatif tersebut. Anda tidak bisa dipandangi oleh orang kuat di alam kesengsaraan dan pada saat yang sama tetap berada dalam kegelapan tanpa peduli. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Jika seorang kultivator di alam kesengsaraan ingin membunuh mereka, mungkin tidak akan terlalu sulit. Tapi Wu Yun membuka mulutnya beberapa kali, tapi berhenti bicara. Saya juga mempertimbangkannya lagi dan lagi. Dia takut jika dia berbicara, orang ini akan membunuh mereka. Menghadapi seorang kultivator level ini, bahkan jika dia dan Balbert mencoba yang terbaik, akan sulit untuk melarikan diri. Tapi setidaknya ada secercah harapan. Jika Anda tidak berbicara, Anda akan dipandangi oleh pria kuat dengan niat yang tidak diketahui. Niat membunuh yang tersembunyi membuat Wu Yun semakin gelisah. Karena kamu tidak tahu kapan dia akan tiba-tiba melakukan sesuatu yang jahat. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun mengangkat tangannya dan bertanya, "Senior, saya berani bertanya kepada Anda, pangeran kedua meminta Anda untuk datang, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan, tolong jelaskan." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wu Yun melirik burung botak itu. Katakan padanya dengan matanya untuk bersiap sepenuhnya jika ada bahaya yang muncul di kemudian hari. Segera lari. Namun, kekhawatiran mereka tampaknya tidak diperlukan. Karena saat lelaki tua berjubah putih itu berbalik, dia telah melepas topeng dari wajahnya. Tak heran, Wu Yun menebak dengan benar. Itu adalah lelaki tua berambut putih di sebelah pangeran kedua. Pada saat ini, ada sedikit kebingungan di pupil matanya. Namun, yang membuat Wu Yun sedikit lega adalah itu. Setidaknya aku belum merasakan aura pembunuh apapun darinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara, dan kata-katanya, seperti matanya, penuh keraguan. "Nak, bagaimana kamu mengetahui identitasku? Terlepas dari seberapa lemahnya kamu dibandingkan aku, kita hanya memiliki satu hubungan, jadi kita belum mengenal satu sama lain sejauh ini, kan?" Wu Yun tersenyum tipis. Setelah merenung sejenak,
Dia berkata, "Senior, terima kasih banyak telah membantu saya 2 kali. Adapun bagaimana saya bisa mengetahui identitas Anda, itu tidak penting. Yang penting saya meminta senior untuk menjawab keraguan saya." "Keraguan apa?" Pria tua berambut putih itu sepertinya menanyakan pertanyaan dengan sadar. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan terus mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Seperti yang dikatakan senior, Anda dan saya belum mengenal satu sama lain sejauh ini. Saya berani bertanya, bagaimana saya bisa meminta senior untuk menyembunyikannya identitas dan secara pribadi datang ke hutan untuk melindungiku dalam penilaian perburuan binatang ini?" Lelaki tua berambut putih itu tidak langsung menjawab. Dia memandang Wu Yun dengan penuh minat dan kemudian pada burung botak. Akhirnya, matanya tertuju pada Wu Yun. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu ingin tahu? Senior, tolong jelaskan." Wu Yun menangkupkan tangannya dan berkata. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan berkata, "Karena kamu bisa menebak bahwa pangeran kedua yang memintaku untuk datang, kamu juga harus bisa menebak bahwa aku mengikuti perintah pangeran kedua." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Karena ini milik pangeran. Jika Anda ingin mengetahui perintahnya, pergilah dan tanyakan sendiri kepada pangeran. Jika Anda tertarik, saya dapat membawa Anda menemui pangeran sekarang." Sebelum Wu Yun dapat berbicara, dia menambahkan, "Saya hanya bisa memberitahumu bahwa ada seseorang di rumah pangeran distrik yang menginginkanmu hidup. Jika kamu tidak mengikutiku untuk menemui pangeran kedua, aku dapat menjamin bahwa kamu tidak akan bertahan 10 hari setelah kamu pergi dari sini. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat."